Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama Bapak Ajmi Wiguna, biasa dipanggil Pak Ajmi. Nah, kebetulan mata pelajaran yang Bapak pegang yaitu mata pelajaran produktif teknik komputer jaringan. Nah, selanjutnya untuk perkenalan, Bapak tinggal di Karangpawitan, Garut. Pendidikan Bapak kuliah di Sekolah Tinggi Teknologi Garut atau STTG. Nah, jurusannya yaitu jurusan informatika. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya tentang jurusan teknik komputer jaringan. Nah, apa sih teknik komputer jaringan itu atau biasa disebut TKJ itu? Terus ntar tuh kita bakal mempelajari apa saja. Selanjutnya mungkin ke depannya kita akan prospek kerjanya seperti apa, atau setelah lulus kita akan kerja di mana. Nah, seperti itu. Bapak akan mungkin jelaskan sedikit tentang pertanyaan yang tadi ya. Nah, pertama, teknik komputer jaringan atau biasa disebut TKJ. Apa ya TKJ itu? Jadi TKJ itu merupakan jurusan yang dasarnya itu kepada teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jadi di dalamnya kita akan membahas tentang komputer, tentang teknologi dan informasi, ditambah mungkin yang intinya kita akan mempelajari tentang jaringan. Nah, selanjutnya di dalam TKJ itu kita akan mempelajari apa saja. Nah, yang pertama kita pelajari yaitu kita akan belajar yang namanya algoritma. Algoritma itu apa? Nah, jadi algoritma itu sebuah logika. Kita akan mempelajari yang namanya logika. Nah, bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah dengan langkah-langkah yang benar, dengan urutan yang benar. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kita merakit komputer, nah itu harus sesuai dengan langkah-langkah yang benar. Jangan asal-asalan. Ketika kita mengerjakan dengan asal-asalan, tidak dengan logika, tidak dengan algoritma, akankah ketika merakit komputer itu kita akan merakitnya dengan benar? Akankah komputer itu bisa menyala dengan baik? Nah, tidak seperti itu kalau kita tidak menerapkan yang namanya algoritma atau logika. Nah, jadi kita akan belajar dulu dasarnya, yaitu yang namanya logika, bagaimana menyusun atau membuat langkah-langkah yang benar. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya program-program dasar komputer. Nah, bagaimana menjalankan komputer, bagaimana memprogram yang namanya komputer. Nah, seperti itu. Nah, terus selanjutnya apa lagi? Yang paling dasar mungkin kita harus bisa yang namanya merakit sebuah komputer. Nah, itu basic banget ya. Jadi anak TKJ itu minimal kita harus jago ngerakit. Nah, contohnya yang ada di belakang Bapak punya komputer. Nah, jadi nggak langsung jadi. Nah, kita harus merakitnya terlebih dahulu, mulai dari komponen yang ada di dalamnya, terus memasangnya ke dalam casing ya. Nah, lalu dipasangkan dengan monitor, keyboard, dan mouse. Nah, TKJ itu harus paham dalamnya, isi CPU-nya apa, banyak komponen-komponen di dalamnya yang harus kita pelajari. Nah, seperti itu. Jadi selanjutnya kita harus bisa merakit sebuah komputer. Nah, terus apa lagi yang akan kita pelajari di TKJ, yaitu kita akan mempelajari yang namanya software sama sistem operasi. Nah, jadi percuma kita sudah merakit sebuah komputer, apalagi komputernya itu mahal ya, budget berapa puluh juta pun percuma kalau di dalamnya tidak ada software, tidak ada sistem operasi, karena kita tidak akan bisa menjalankannya. Jadi kita harus paham juga mengenai software dan sistem operasinya. Nah, misalnya untuk menjalankan sebuah komputer itu kita
harus dulu menginstal sistem operasi. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalankan komputer tersebut. Nah, misalnya sistem operasi yang ada di komputer Bapak ya. Nah, Bapak menggunakan sistem operasi Windows 10. Nah, jadi kita bisa menjalankan gitu. Nah, berikut juga setelah menginstal sistem operasi, kita harus paham tentang software. Nah, karena apa? Kita udah punya komputernya ya, sudah menginstal sistem operasinya. Softwarenya, aplikasinya yang lain yang kita butuhkan belum diinstal. Nah, kita juga tidak akan bisa menjalankan komputer dengan maksimal atau menyelesaikan pekerjaan kita. Jadi berkaitan yaitu tentang merakit komputer atau mengenal hardware, dilanjutkan dengan menginstal atau mengenal sistem operasi. Nah, selanjutnya juga kita harus memahami tentang software atau aplikasi. Nah, itu saling berkaitan. Nah, selanjutnya apalagi yang akan kita pelajari. Nah, ini yang intinya atau yang utamanya, yaitu kita akan mempelajari sebuah jaringan internet. Nah, atau sebuah jaringan komputer ya. Nah, biasa disebut dengan internet. Nah, di situ kita akan mempelajari atau memperdalam sebuah materi gitu. Biasanya kan tentang merakit, tentang menginstal sistem operasi atau aplikasi. Orang awam pun kadang-kadang bisa. Nah, jadi kalau kita pelajari itu merupakan hal yang basic, hal yang mudah menurut Bapak ya. Atau mungkin orang-orang yang mau belajar tentang merakit itu nggak bakal lama gitu. Jadi sekali 2 hari atau sekali 2 kali praktek pun kita bisa yang namanya merakit sebuah komputer. Nah, beda sama jaringan. Jaringan itu puas. Nah, jadi kita harus benar-benar paham. Siswa atau anak TKJ itu harus lebih mendalami tentang jaringan tersebut. Supaya apa? Supaya kedepannya kita bisa dapat atau bisa mudah mendapatkan pekerjaan, terutama di bidang kita yaitu teknik komputer dan jaringan. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya apa saja yang akan dipelajari di teknik komputer jaringan. Bapak jelaskan sekali lagi, kita akan mempelajari dasar yaitu tentang algoritma, tentang logika, tentang langkah-langkah menyelesaikan masalah dalam dunia teknologi atau yang kita atau jurusan kita yaitu teknik komputer jaringan. Nah, yang selanjutnya yang kedua kita akan mempelajari dasar-dasar pemrograman komputer. Nah, atau dalam mengoperasikan sebuah komputer. Selanjutnya kita akan mempelajari software dan sistem operasi. Dan yang terakhir kita akan memperdalam yaitu tentang jaringan komputer atau internet. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya prospek kerjanya atau setelah lulus kita itu akan bekerja seperti apa. Nah, jadi kita tuh harus optimis ya. Kita yang sebelumnya mungkin tidak tahu tentang komputer, kita harus optimis bahwa kita tuh bisa seperti orang lain, sukses di bidang IT. Nah, banyak orang-orang yang sukses di bidang IT. Salah satunya mungkin di dunia digital ini IT itu sangat diperlukan. Dimanapun itu, di sekolah, terus di kantor-kantor, semuanya membutuhkan tenaga IT. Nah, kita berpeluang menjadi bagian itu. Makanya kita harus belajar yang sungguh-sungguh karena prospek kerja untuk jurusan TKJ itu sangat banyak. Nah, salah satunya kita bisa menjadi penyedia layanan jaringan. Nah, contohnya seperti Telkom Speedy ya. Nah, itu merupakan layanan penyedia jaringan dan banyak kita gunakan. Nah, penggunanya gak terhitung ya, sudah banyak sekali. Nah, kita bisa menjadi bagian tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa juga menjadi integrator komputer. Nah, seperti apa? Seperti penyedia layanan jasa. Teman kita pingin merakit sebuah komputer, nah bisa kita rakitin dengan spek yang
kita inginkan. Nah, seperti itu. Contohnya Bapak juga menggeluti bidang itu. Nah, Bapak jual beli komputer, jual beli laptop juga, merakit komputer, bahkan bukan 1-2 ya, udah ratusan lebih yang Bapak rakit. Alhamdulillah itu bisa menjadi ladang rezeki Bapak. Nah, Bapak harap juga kepada siswa-siswi atau anak-anak TKJ bisa sesuai dengan jurusan yang kita yang kita pegang atau yang kita tekuni selama ini gitu. Nah, tadi prospek kerjanya penyedia layanan jaringan, terus integrator komputer seperti tadi merakit komputer atau troubleshooting komputer atau memperbaiki komputer. Nah, kadang-kadang banyak juga konsumen Bapak yang memiliki atau mempunyai masalah terkait komputer. Nah, kita sebagai anak TKJ harus bisa menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya konsumen kita gitu ya, atau customer kita memiliki masalah komputer. Pak, kenapa ini komputer saya nggak nyala? Pak, kenapa komputer saya ini bermasalah? Nah, kita harus bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oh, ini Pak, misalnya nggak display, RAM-nya jelek atau kurang kenceng masangnya. Nah, kita perbaiki. Nah, jadi itu juga merupakan merupakan prospek kerja jurusan teknik komputer jaringan, yaitu memperbaiki atau troubleshooting sebuah komputer. Nah, selanjutnya kita pun bisa menginstal sebuah sistem operasi. Nah, jadi misalnya banyak kan, misalnya di teman kita atau orang yang kita kenal atau customer kita ingin laptopnya atau komputernya diinstal ulang. Nah, kita sebagai anak TKJ harus bisa menginstal sistem operasi tersebut, dan itu bisa menjadikan rezeki untuk kita. Kadang-kadang kan yang orang yang nyuruh install ke kita itu bayar kan. Nah, itu bisa menjadi rezeki kita. Nah, berikut mungkin programnya juga, aplikasinya juga gitu. Kita harus paham, kita harus bisa menguasai, karena itu bisa menjadi ladang rezeki kita. Nah, banyak lagi sih sebenarnya tentang prospek kerja di jurusan teknik komputer jaringan. Mungkin yang kerennya lagi nih, kalau tadi kan mungkin bisa disebut teknisi komputer atau tukang servis komputer. Itu juga sebenarnya Bapak aja yang kecil-kecilan bisa mendapatkan uang puluhan juta gitu ya. Bahkan mungkin kalau dari awal sampai ratusan juta dari Bapak kerja sebagai teknisi komputer. Nah, ini ada yang lebih keren lagi prospek kerjanya untuk jurusan teknik komputer jaringan, yaitu menjadi administrasi server. Nah, apa sih administrasi server itu? Nah, salah satu contohnya yaitu misal kita kerja di bank, mengurus server bank. Wah, itu gajinya nggak besar banget ya, dibanding mungkin kita kerja di toko atau kerja sebagai buruh pabrik. Nah, jadi kita bisa bekerja sebagai administrasi server, salah satunya di server bank. Bank kan uangnya itu banyak. Nah, kita harus bisa mengamankan server tersebut gitu. Nah, itu bisa bisa diambil oleh anak jurusan TKJ pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya mungkin banyak lagi, ada administrasi web, kita mengurus sebuah website. Nah, itu bisa digeluti oleh jurusan atau anak TKJ. Nah, pokoknya banyak sekali prospek kerja untuk jurusan teknik komputer jaringan. Tinggal kitanya aja yang mau kemana gitu, mendalami kemana pekerjaan tersebut gitu. Makanya belajar dari sekarang yang giat, yang benar-benar tentukan tujuan kalian mau kemana gitu. Jadi jangan sampai asal-asalan sekolah itu cuman
asal masuk gitu ya, asal lulus. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita tuh awal masuk sekolah harus punya tujuan. Kita masuk jurusan teknik komputer jaringan pun harus punya tujuan. Misalnya pingin apa? Pak, saya pingin masuk jurusan teknik komputer jaringan, pingin menguasai yang namanya hardware. Terus pingin kerja di bank, jadi administrasi server, atau pingin membuka website atau mengolah website sendiri. Nah, itu bisa kita lakukan asal kita punya keinginan yang benar, punya niat yang benar, dan dieksekusi atau actionnya itu juga benar. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita punya keinginan sementara gak ada usahanya. Nah, tapi ketika kita udah punya keinginan, pingin ini, pingin itu, pingin membagikan orang tua, pingin kerja yang enak, pingin kerja yang gajinya besar, nah harus disertakan dengan usaha yang keras. Nah, seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin ada sedikit tugas dari Bapak. Bapak harapkan kalian kerjakan dengan benar-benar. Jadi tolong cari tentang prospek kerja teknik komputer jaringan sebanyak-banyaknya. Nah, jadi jurusan teknik komputer jaringan itu akan kerja kemana gitu. Cari sebanyak-banyaknya dan tulis di catatan kalian masing-masing. Setelah ditulis atau setelah dicari, setelah dikerjakan, nah pilih salah satu prospek kerja yang paling sesuai dengan kalian atau yang paling kalian inginkan. Nah, misalnya Bapak ya, banyak kan tadi Bapak jelaskan prospek kerja teknik komputer jaringan, administrasi server, terus teknisi, terus ada juga jual beli gitu ya, bisa juga jadi administrasi web seperti itu. Nah, dari banyak yang Bapak sebutkan tadi, Bapak ambil kesimpulan mana yang lebih cocok di Bapak atau passion Bapak yang mana gitu. Pilih salah satu dan kasih alasan. Misalnya Bapak nih yang paling cocok prospek kerja untuk Bapak, misal Bapak pingin menguasai yang namanya hardware. Jadi tentang merakit komputer itu, tentang dalam-dalamnya komputer itu Bapak pingin paham, Bapak pingin menguasai sebanyak-banyaknya. Buat apa? Buat kedepannya Bapak pingin menjadi pengusaha komputer, jual beli komputer yang banyak, menyuplai banyak customer. Nah, seperti jadi Bapak harus menguasai yang namanya hardware itu sampai ke dalam-dalamnya. Nah, itu alasan Bapak. Karena apa? Karena Bapak pingin memasok ke semua customer Bapak, baik sekolah, kantor, atau customer Bapak. Bapak pasok komputernya dari Bapak dengan rakitan yang Bapak anggap maksimal dan Bapak kasih ke customer Bapak. Nah, itu tujuan Bapak ya. Nah, selanjutnya tugas kalian pilih salah satu prospek kerja yang paling cocok dengan kalian, apapun itu, kasih alasannya. Nah, mungkin segitu saja untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.